kelas 11A22 MPM 1915010159 Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan membawa pembelajaran pendidikan PKN kelas tinggi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu tema Kayanya Negeriku, subtema pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengertian sumber daya alam juga ditentukan oleh nilai kemanfaatannya bagi manusia, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Seperti SDA air, dalam kehidupan yang nyata, air sangat memiliki peranan penting selain untuk minum. Air juga jadi dipergunakan untuk memasak, mandi, mencuci, dan lain-lain. Oleh karenanya, dalam menggunakan dan pemanfaatan sumber daya alam, kita harus memperhatikan cara untuk melestarikannya. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan pembentukannya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika dimanfaatkan tidak akan habis karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu relatif cepat. Secara reproduksi atau siklus, satu reproduksi terjadi pada sumber daya alam hayati karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak sehingga jumlahnya selalu bertambah. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika dimanfaatkan terus-menerus akan habis karena tidak dapat diperbaharui. Daya pakai dan nilai konsumtifnya dibedakan menjadi dua. Bisa kita lihat, satu, sumber daya alam yang tidak cepat habis karena nilai konsumtif terhadap barang itu relatif kecil. Contoh, intan, emas, dan batu permata. Yang kedua, sumber daya alam yang cepat habis karena nilai konsumtif akan barang ini relatif tinggi. Contohnya, gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Di sini dapat kita lihat pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pangan. Yang kedua, sumber energi dan bahan bakar. Yang ketiga, sumber energi pembangkit listrik. Yang keempat, untuk pengembangan teknologi. Yang kelima, untuk menjaga keseimbangan alam. Yang keenam, untuk Di sini dapat kita lihat yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kedua, sumber energi dan bahan bakar. Ketiga, sumber energi pembangkit listrik. Keempat, untuk pengembangan teknologi. Kelima, untuk menjaga keseimbangan alam. Yang keenam, sebagai penyuplai oksigen. Yang ketujuh, sumber mata pencarian dan pendapatan. Dan yang terakhir yaitu sebagai cadangan devisa. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan kita masing-masing. Doa dimulai.